Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Haryani Putri dengan NIM 202500808029 dari Program Studi Manajemen. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Esensi, Tantangan, dan Dinamika Pancasila pada sesi 4. Kita langsung masuk saja ke materi ke slide yang pertama, yaitu Esensi Pancasila. Nah, pada bagian ini eh, kita akan bahas apa itu hakikat dari Pancasila itu sendiri dan kenapa Pancasila itu penting untuk negara kita. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada poin hakikat Pancasila. Nah, di sini ada dua poin, yaitu disebut Philosophische Grundlage, artinya dasar filsafat atau maksudnya Pancasila itu adalah dasar atau fondasi berdirinya negara kita. Makanya semua aturan hukum atau undang-undang pada negara kita ini harus berlandaskan kepada Pancasila. Lalu yang poin kedua yaitu Weltanschauung, artinya pandangan hidup. Ini maksudnya Pancasila itu memuat nilai-nilai yang memang sudah hidup di tengah masyarakat kita, seperti nilai agama, budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Jadi Pancasila itu bukan hanya sesuatu yang dipaksakan dari luar, tapi memang lahir dari nilai-nilai bangsa kita sendiri. Lanjut, eh, ada mengapa Pancasila tak tergantikan. Nah, kalau tadi kita bahas hakikatnya, sekarang kita bahas kenapa Pancasila sampai sekarang masih kuat dan tidak tergantikan. Kita bahas pada poin pertama itu, walaupun dulu pemerintahan Indonesia pernah lemah, Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya si Pancasila itu nggak goyah, walaupun eh, pada saat itu pemerintahan Indonesia tuh naik turun, teman-teman. Nah, pada poin kedua, beberapa kali ada usaha untuk menggantikan Pancasila, tapi semuanya gagal karena Pancasila memang dianggap sebagai ideologi yang paling pas untuk negara Indonesia yang sangat beragam ini. Nah, lanjut. Di sini kita masuk ke bagian kedua, yaitu tantangan Pancasila. Nah, di bagian ini kita akan lihat ancaman atau penyimpangan yang pernah terjadi terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, nah, di sini salah satu tantangan terbesar Pancasila adalah ketika nilai-nilainya tidak ditempatkan ke posisi yang benar. Maksudnya, kadang Pancasila itu tidak benar-benar dihayati atau dijalankan sesuai isinya, tapi malah ditafsirkan seenaknya oleh pihak-pihak tertentu. Artinya, artinya muncul banyak penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Lanjut, di sini ada contoh penyimpangan Pancasila. Nah, agar lebih jelas, di sini ada tiga contoh nyata penyimpangan terhadap Pancasila. Yang pertama ada pengangkatan presiden seumur hidup. Ini sangat menyimpang karena Pancasila menjunjung kedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan seharusnya tidak hanya dipegang oleh satu orang saja. Nah, lalu yang kedua, korupsi di berbagai lembaga negara yang jelas-jelas melanggar nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Pancasila. Lalu yang ketiga ada doktrin Pancasila via P4. Nah, eh, pada doktrin Pancasila ini, eh, program ini untuk mengenalkan Pancasila ke masyarakat awalnya, tapi malah dipakai sebagai alat eh, indoktrisasi publik politik, maaf, bukan untuk benar-benar menghayati nilainya. Lalu kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu dinamika Pancasila. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana kedudukan Pancasila berubah-ubah dari masa ke masa, mulai dari zaman Soekarno sampai proyeksi ke depan. Nah, Nah, pada era Soekarno dari 1945 sampai 1966. Nah, di masa ini Soekarno memperkenalkan konsep yang bernama Nasakom, yaitu singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis. Nah, konsep ini ternyata populer
pada elit politik waktu itu, teman-teman. Sampai-sampai kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa jadi tergeser oleh si konsep Nasakom ini, teman-teman. Nah, kita lanjut ke era Soeharto dari 1966 sampai 1998. Nah, pada era ini, Pancasila malah dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, pemaknaan Pancasila juga dimonopoli. Artinya ada satu tafsir resmi yang boleh dipakai lewat program penataan P4 yang sifatnya doktrin atau dipaksakan, bukan dipahami secara sukarela oleh masyarakat. Lalu, eh, ada masa setelah reformasi dari 1998 sampai sekarang. Nah, eh, karena masyarakat merasa lega bisa lepas dari rezim Orde Baru, muncul kecenderungan untuk membenci atau bahkan ingin menghilangkan Pancasila karena Pancasila dianggap sebagai produk peninggalan Orde Baru yang ingin ditinggalkan. Nah, di sini ada proyeksi untuk masa depan supaya Pancasila tidak makin dilupakan oleh kita-kita. Jadi kita perlu gerakan yang masif untuk merevitalisasi dan mengenalkan kembali Pancasila ke masyarakat. Tapi caranya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, teman-teman. Contohnya seperti melalui media sosial atau dengan cara-cara kreatif lain yang lebih relevan untuk generasi sekarang. Supaya tidak terkesan kaku seperti program doktrin P4 dulu. Lalu di sini sebelum saya tutup presentasi pada hari ini, saya eh, akan merangkum 3 poin dari presentasi ini. Yang pertama ada soal esensi. Nah, Pancasila itu dasar filsafat yang pandangan hidup bangsa dan sampai sekarang belum digantikan oleh ideologi lain. Lalu yang kedua, soal tantangan. Nah, penyimpangan itu muncul kalau nilai-nilai Pancasila tidak diletakkan di posisi yang seharusnya. Lalu yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu soal dinamika. Dari zaman Soekarno sampai reformasi, kedudukan Pancasila terus mengalami pergeseran. Makanya Pancasila butuh direvitalisasi terus-menerus agar relevan dengan perkembangan zaman. Nah, Eh, mungkin hanya itu presentasi saya pada hari ini tentang esensi, tantangan, dan dinamika Pancasila. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa Pancasila itu bukan hanya simbol, teman-teman, atau hafalan saja, tapi nilai-nilai yang harus benar-benar kita hayati dan praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.